Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Manajerial kelas Ekonomi Syariah 5E yang beranggotakan 1. Twin Matsniatus Sa'diyah NIM 191, 2. Gita Prastiwi NIM 201, 3. Cindy Devia Salma Bella NIM 211, dan 4. Muhammad Taufikur Rahman NIM 221 akan menyampaikan materi tentang teori biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep biaya relevan. Biaya yang akan digunakan untuk suatu perusahaan tertentu disebut biaya relevan atau relevan cost. Pada saat perhitungan biaya yang akan digunakan untuk mengisi formulir pajak pendapatan sebuah perusahaan, para akuntan diperlukan untuk membuat perincian jumlah rupiah yang aktual yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan modal yang digunakan dalam sebuah produksi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk tujuan-tujuan pembayaran pajak, pengeluaran rupiah historis adalah biaya relevan yang dimaksud di atas. Saya mengambil suatu contoh. Jika sebuah perusahaan memiliki suatu peralatan yang telah didepresiasi secara penuh, dalam ini depresiasi itu berarti penyusutan, yakni nilai bukunya sama dengan 0. Maka perusahaan tersebut tidak boleh menganggap bahwa biaya penggunaan mesin tersebut sama dengan 0. Jika mesin tersebut sekarang bisa terjual seharga 1 juta rupiah, tetapi nilai pasarnya hanya diharapkan akan sebesar 200.000 rupiah untuk tahun berikutnya, maka biaya relevan penggunaan mesin tersebut untuk 1 tahun di depan adalah 800.000 rupiah. Jadi untuk semakin lama barang tersebut digunakan, semakin bertambah, jadi harganya itu semakin menyusut. Dari harga 1 juta rupiah menyusut menjadi 800.000 rupiah. Seperti itu. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya tumbal. Konsep biaya tumbal itu sering disebut dengan opportunity cost. Ini mengandung maksud bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif. Biaya tumbal dari sebuah sumbernya ditentukan oleh nilai penggunaan alternatif yang terbaik dari sumber daya tersebut. Ketiga, biaya eksplisit dan implisit. Biaya penggunaan sumber daya eksplisit san inklusi upah yang dibayarkan, pengeluaran untuk listrik, pembayaran bahan-bahan baku, bunga yang dibayarkan kepada para pemegang obligasi perusahaan, dan sewa bangunan, semuanya merupakan contoh pengeluaran-pengeluaran eksplisit. Sedangkan biaya implisit dengan setiap keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit untuk dihitung. Biaya-biaya implisit ini tidak memasukkan pengeluaran tun dan oleh karena itu seringkali dia diabaikan dalam analisis pembuatan keputusan sewa yang biasa diterima seorang petani dari ladang sawahnya jika biasa menggunakan ladang atau sawah tersebut merupakan biaya implisit dari kegiatan pertaniannya. Sama halnya dengan gaji yang biasa diterima oleh petani tersebut jika ia bekerja untuk orang lain sebagai pengganti dari pengolahan usaha taninya sendiri. Selanjutnya, biaya incremental dan sunk cost. Biaya incremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya suatu pengambilan keputusan. Biaya incremental ini merupakan perubahan total yang disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang dibuat. Oleh karena itu, biaya incremental ini biasa bersifat tetap atau variabel. Perlu jika diketahui bahwa biaya incremental ini tidak sama dengan biaya marginal atau MC. Biaya marginal atau MC adalah biaya perubahan total atau total cost sama dengan TC yang disebabkan oleh adanya perubahan output sebesar 1 unit. Sedangkan biaya incremental adalah perubahan biaya secara keseluruhan yang disebabkan oleh suatu keputusan. Untuk memperjelas pengertian dari sunk cost ini, sebuah contoh diberikan berikut ini. Misalnya, sebuah perusahaan akan mengambil keputusan untuk mengontrak pembangunan sebuah gedung kesenian. Sadar atau tidak, usulan proyek yang diajukan oleh perusahaan tersebut sudah mempertimbangkan peralatan dan kemampuan. Selanjutnya, materi tentang ukuran perusahaan dan pabrik. Fungsi produksi dan biaya terdapat baik pada tingkat pabrik secara individual.
Perusahaan-perusahaan dengan beberapa pabrik maupun pada tingkat perusahaan secara keseluruhan, fungsi biaya sebuah perusahaan dengan beberapa pabrik atau dengan beberapa produk merupakan penjumlahan fungsi biaya dari pabrik-pabrik secara individual. Untuk menjelaskan hal tersebut, anggap gambar 8.6 terjadi yakni sebuah kurva LRAC yang berbentuk U pada tingkat pabrik. Jika permintaan cukup besar, maka perusahaan tersebut akan menggunakan pabrik sebanyak N yang masing-masing ukurannya optimal dan masing-masing menghasilkan output sebesar Hi unit. 3 kemungkinan kurva LRAC untuk sebuah perusahaan dengan beberapa pabrik. A. Biaya konstanta berbentuk U. B. Biaya menurun. C. Kurva biaya. Ukuran perusahaan dan fleksibilitas. Apakah pabrik yang bisa menghasilkan sejumlah output tertentu pada tingkat biaya serendah mungkin juga merupakan pabrik yang optimal untuk menghasilkan tingkat output yang diharapkan tersebut? Jawabannya adalah pasti tidak. Perhatikan keadaan berikut ini. Misalkan permintaan aktual suatu produk tidak bisa ditentukan, tetapi diharapkan sebesar kan unit per tahun. Dua kemungkinan distribusi probabilitas dari permin tersebut ditunjukkan dalam gambar 8.8. Distribusi L menunjukkan perminin dengan derajat variabilitas yang rendah, sedangkan distribusi H menunjukkan variasi permintaan yang lebih tinggi. Sekarang, anggap ada 2 pabrik yang bisa digunakan untuk menghasilkan tingkat keluaran yang diinginkan tersebut. Pabrik A sangat terspesialisasi dan dilengkapi dengan alat-alat tertentu untuk menghasilkan tingkat keluaran yang ditentukan pada tingkat biaya per unit yang rendah. Namun demikian, jika keluaran yang dihasilkan lebih atau kurang dari keluaran yang telah ditentukan itu, dalam kasus ini 5.000 unit, maka biaya produksi akan meningkat dengan cepat. Di pihak lain, pabrik B lebih fleksibel. Output bisa diperbanyak atau diperkecil tanpa ada kelebihan biaya, tetapi unit biaya tidak serendah pabrik A pada tingkat output optimalnya. Kedua kasus ini ditunjukkan dalam gambar 8.9. Kelas Training 201 akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu analisis pulang pokok. Analisis pulang pokok sering juga disebut sebagai liris kontribusi laba, merupakan teknik analisis penting yang digunakan untuk mengatur hubungan-hubungan antara biaya penerimaan laba. Nah, dapat teman-teman perhatikan pada gambar berikut, yaitu pada gambar 8.10, yaitu grafik pulang pokok, di mana volume output ditunjukkan oleh sumbu horizontal, penerimaan dan biaya ditentukan PO, sumbu vertikal. Analisis pulang pokok terdapat 2 jenis, yaitu analisis pulang pokok linear dan analisis pulang pokok secara aljabar. Untuk analisis pulang pokok linear dapat teman-teman perhatikan juga pada grafik berikut, yaitu pada gambar 8.11, grafik pulang pokok yang linear. Nah, untuk pulang pokok secara aljabar, walaupun grafik pulang pokok merupakan alat yang sangat berguna untuk melukiskan hubungan laba atau output, tetapi teknik-teknik aljabar biasanya merupakan suatu alat yang lebih efisien dalam menganalisis masalah pengambilan keputusan. Teknik aljabar untuk menyelesaikan pulang pokok ini bisa digambarkan dengan menggunakan hubungan biaya dengan penerimaan, di mana P yaitu harga jual per unit, Q kuantitas yang diproduksi dengan yang dijual, TFC total fixed cost atau biaya tetap total. Selanjutnya ada AVC average variable cost, yaitu biaya variabel rata-rata. Nah, untuk contoh analisis pulang pokok yaitu terdapat satu contoh. Perusahaan penerbitan dan percetakan Vicenna membuat analisis pulang pokok untuk buku yang baru diterbitkannya. Untuk melukiskan analisis pulang pokok tersebut, perhatikan penghitungan hipotesis berikut ini. Dapat teman-teman lihat, yaitu ada biaya tetap sejumlah 500.000, biaya penyuntingan 1 juta rupiah, peralatan gambar 7 juta rupiah, biaya total ada 8.500.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis kontribusi laba dalam jangka pendek, di mana biaya produksi biasanya tetap dan oleh karena itu tidak terpengaruh oleh adanya pertambahan penjualan dan output. Manajemen biasanya tertarik dengan pengaruh dari kebijakan tertentu terhadap laba. Analisis kontribusi laba ini menunjukkan hal tersebut. Kontribusi laba didefinisikan sebagai perbedaan antara penerimaan dengan biaya variabel atau VC. Hal ini berarti pula bahwa kontribusi laba adalah sama dengan harga P dikurangi biaya variabel rata-rata AFC per unit.
Sekian presentasi dari kelompok 7 Ekonomi Manajerial Ekonomi Syariah 5E yang menjelaskan tentang teori biaya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.